Di era new normal seperti sekarang ini, bukan berarti kita bebas dan mengabaikan protokol kesehatan loh. Akan tetapi, kita harus sabar dan sadar. Ya, sabar. Menanti kapan berakhirnya pandemi ini dan sadar bahwa ternyata kita dibutuhkan. Dibutuhkan untuk apa sih? Dibutuhkan untuk ikut serta menyelamatkan Indonesia dengan cara selalu menaati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Karena tanpa kita sadari, saat kita menerapkan protokol kesehatan, bukan hanya kita yang menyelamatkan diri kita sendiri loh, kita juga menyelamatkan orang lain yang ada di sekitar kita, keluarga kita, teman kerja kita, dan juga tetangga kita. Jadi, stay safe ya. Jangan lupa pakai masker saat akan bepergian dan jangan lupa cuci tangan setelah bepergian. Mari kita selamatkan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bio, salam lestari, salam konservasi. Bertemu lagi dengan saya Indah Nurbaiti dalam pembelajaran biologi. Di video kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan materi bab 1, masih bab 1 untuk kelas 11. Materinya sama, yaitu mengenai sel. Di video sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa materi sel ini akan saya bagi menjadi 2 sesi. Nah, sesi pertama di video 1. Nah, ini yang sesi keduanya. Pembahasannya apa saja sih? Yang pertama, masih dengan struktur sel dan fungsinya. Di video 1, di video sel sesi 1, untuk materi struktur sel dan fungsinya, itu saya hanya menjelaskan sedikit dan menampilkan gambar organel-organel beserta nama organelnya. Untuk di sesi 2 ini akan saya jelaskan satu persatu secara detail. Kemudian apalagi materi yang akan dibahas di sesi 2 ini? Yang kedua ada sistem endomembran. Dan yang terakhir ada mekanisme transport melalui membran. Nanti di sini akan dibahas mengenai difusi dan osmosis. Apa itu difusi, apa itu osmosis, nanti akan dibahas di materi ini. Oke, kita langsung saja mulai materi pembahasan pertama, yaitu struktur sel dan fungsinya. Organel yang pertama yang akan kita bahas adalah gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar dinding sel. Apa sih dinding sel itu? Dinding sel adalah lapisan terluar dari sel tumbuhan. Ingat, dinding sel adalah lapisan terluar yang dimiliki oleh sel tumbuhan. Jadi hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Berarti sel hewan itu tidak memiliki dinding sel. Bentuknya itu lapisan. Pada saat muda, lapisan ini tipis dan bersifat lentur. Nah, dinding sel pada saat tumbuhan muda itu dinamakan dinding sel primer. Kenapa lentur? Kenapa tipis? Karena mengandung pektin. Sedangkan pada saat tumbuhan dewasa, dinding sel ini akan bersifat kaku. Dinding selnya namanya dinding sel sekunder. Kenapa kaku? Karena mengandung selulosa. Ingat ya, pada saat muda lentur namanya dinding sel primer. Kenapa lentur? Karena mengandung pektin. Sedangkan pada saat dewasa, itu dinding selnya namanya dinding sel sekunder. Kenapa bisa bersifat kaku? Karena mengandung selulosa. Jadi yang membuat dinding sel tumbuhan kaku itu adalah zat selulosanya. Lalu fungsinya apa sih dinding sel itu? Yang pertama, karena bagian terluar dari sel tumbuhan otomatis berfungsi untuk melindungi sel. Kemudian yang kedua,
mempertahankan bentuk sel. Ini yang menyebabkan kenapa sel tumbuhan itu bentuknya tetap, karena memiliki dinding sel. Kemudian yang ketiga, mencegah penyerapan air yang berlebihan. Jadi walaupun kalian mencekoki tumbuhan dengan air yang banyak, tumbuhan itu tidak akan pecah selnya. Kenapa? Karena punya dinding sel yang menahan penyerapan air yang berlebih. Itu dinding sel. Kemudian yang kedua, organel yang kedua. Nah, gambar apa ini ya? Ini adalah gambar membran sel atau membran plasma. Nah, membran sel atau membran plasma ini sama-sama lapisan, tetapi lebih tipis dibandingkan dengan dinding sel. Baik sel tumbuhan maupun sel hewan ini punya membran sel atau membran plasma. Lapisan ini tipis. Tipisnya itu 8 nanometer, jadi tingkat ketebalannya itu hanya 8 nanometer, tipis sekali ya. Kemudian lapisan ini memiliki 2 lapisan. Di membran sel ini memiliki 2 lapisan yang dinamakan dengan phospholipid bilayer. Mana sih phospholipid bilayer? Phospholipid bilayer itu ini. Jadi ini lapisan pertama, yang warna merah dan yang warna kuning. Nih, warna merah, ini warna kuning, ini lapisan pertama. Kemudian lapisan keduanya yang mana? Ini yang bawah, warna merah dan warna kuning. Warna merah ini kita sebut kepala. Kemudian yang warna kuning ini kita sebut dengan ekor. Jadi bagian kepala ini bersifat hidrofilik, artinya suka dengan air. Sedangkan bagian ekor ini bersifat hidrofobik, artinya takut dengan air atau tidak suka dengan air. Kenapa sih bisa tidak suka atau suka? Dari mana? Jadi filik itu artinya suka, kemudian fobik itu artinya takut, dan hidronya itu artinya air. Jadi hidrofilik artinya suka dengan air, hidrofobiknya artinya takut dengan air. Makanya yang hidrofobik ini letaknya di dalam karena dia takut dengan air, jadi harus dilindungi oleh yang suka dengan air, bagian kepalanya. Lalu mana phospholipid bilayernya? Ini tadi ya. Ini lapisan pertama, ini lapisan kedua, sama-sama terdiri dari kepala dan ekor. Kepala dan ekor menyambung jadi satu. Jadi karena lapisan terluar, otomatis susunannya rapat karena bersifat pelindung, untuk melindungi. Apa sih arti phospholipid bilayer? Phospholipid bilayer ini adalah 2 lapisan yang mengandung fosfat dan lipid. Ya, ini namanya lapisan lemak. Kemudian berdasarkan letak proteinnya, ini terdapat 2 macam protein di dalam membran sel. Protein apa saja sih? Yang pertama ini, protein integral. Protein integral ini adalah protein yang tertanam. Protein yang tertanam antara lapisan phospholipid bilayer. Jadi baik di lapisan pertama maupun lapisan kedua, ini sepanjang lapisan pertama dan lapisan kedua atau sepanjang phospholipid bilayer, si protein ini tertanam. Dia namanya protein integral ini terpendam di kedua lapisan phospholipid bilayer. Namanya protein integral atau protein internal, ada juga yang menyebutnya protein intrinsik. Jadi sama saja, terserah kalian mau menamakan apa. Integral boleh, internal boleh, intrinsik boleh. Intinya artinya di dalam, terpendam di dalam phospholipid bilayer. Kemudian yang kedua, ini lapisan protein periferal. Kalau tadi protein integral itu protein yang tertanam di kedua lapisan, baik lapisan atas maupun lapisan yang bawah.
Protein periferal ini adalah protein yang tertanam hanya di lapisan bawah atau hanya di lapisan atas. Kita sebut juga dengan protein permukaan atau protein eksternal atau ekstrinsik, boleh, terserah mau menyebutnya apa. Intinya protein ini menggantung hanya di permukaan saja, bisa di lapisan bawah, bisa di lapisan atas. Jadi proteinnya menggantung. Kalau yang tertanam tadi integral, kalau yang menggantung hanya di permukaan itu namanya periferal. Ya, ingat ada dua protein, integral dan periferal. Integral, periferal. Kemudian ini ada mirip seperti rambutnya Upin dan Ipin. Ini ada yang warna ungu dan ada juga yang warna kuning. Nah, yang warna kuning ini, yang warna kuning ini karena menempel pada lapisan lemak, maka dinamakan glikolipid. Apa sih glikolipid? Gliko itu karbohidrat. Berarti jika glikolipid berarti campuran antara karbohidrat dan lemak. Kemudian yang warna ungu. Yang warna ungu ini karena menempel di protein, maka dinamakan glikoprotein. Berarti otomatis campuran karbohidrat dan protein. Ingat ya, kalau yang ungu nempelnya di protein namanya glikoprotein. Yang nempel di lemak, ini yang warna kuning, namanya glikolipid. Glikonya karbo, kalau glikolipid berarti campuran karbohidrat dan lemak. Glikoprotein berarti campuran antara karbohidrat dan protein. Lalu fungsinya apa sih membran sel? Yang pertama, mengontrol masuk dan keluarnya zat dari atau ke dalam sel. Jadi si membran sel ini fungsinya untuk mengontrol zat apa saja yang boleh masuk dan zat apa saja yang dibolehkan keluar, dikontrol langsung oleh membran sel. Kemudian yang kedua, pelindung agar isi sel tidak keluar. Jadi yang namanya lapisan terluar dari sel hewan, ya berarti melindungi supaya isi selnya tidak keluar. Sedangkan di sel tumbuhan ada dua pelindung ya. Ingat, ada dua pelindung di sel tumbuhan, yaitu dinding sel dan membran sel. Sama-sama melindungi dari luar supaya isi selnya tidak keluar. Jika membran selnya pecah gimana? Pada sel hewan, isi selnya langsung keluar kalau pecah. Sedangkan pada sel tumbuhan itu masih ada dinding sel, masih ada pelindung yang terluarnya yang lebih kokoh dari membran sel. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu sebagai reseptor. Apa sih reseptor itu? Reseptor adalah penerima rangsangan dari luar sel. Itu fungsi dari membran sel. Kemudian organel yang selanjutnya, ada apa ya? Ini ada organel yang berwarna ungu. Sebenarnya warnanya bukan ungu, ingat, pewarnaan pada gambar-gambar yang saya tunjukkan ini hanya untuk memudahkan kita sebagai orang yang awam dengan organel sel supaya tahu bedanya bagian yang satu atau organel yang satu dengan yang lainnya ini loh. Jadi diberi pewarna. Intinya untuk mempermudah kita mempelajarinya. Apa sih ini? Ini adalah nukleus atau nukleus tulisannya. Dibacanya nukleus. Ada apa saja sih di nukleus? Ini yang pertama. Nukleus ini keseluruhannya namanya nukleus. Kemudian di dalam nukleus ini ada bentuknya seperti bola padat, namanya nukleolus atau anak inti. Seperti ibu sedang hamil, ibunya nukleusnya,
janin di dalam perutnya itu namanya anak ibunya atau anak si intinya, anak nukleusnya. Kemudian selain ada nukleolus, di sini ada serabut-serabut. Nih ya, ini namanya kromatin. Nah, kromatin ini yang nantinya akan mengalami penebalan, kemudian pemendekan, menebal dan memendek menjadi kromosom. Jadi menebal dan memendek menarik ke arah kutub, masing-masing kutub, utara dan selatan. Kemudian si kromosom ini yang nantinya akan menurunkan sifat keturunan dari organisme. Jadi penurunan sifat antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya itu salah satunya kerjanya di sini, di nukleus ini, karena adanya kromatin yang nantinya akan memendek dan menebal menjadi kromosom. Kemudian ada apa lagi di sini? Sini ada selubung inti. Yang namanya selubung atau selimut, fungsinya untuk apa sih? Untuk melindungi. Karena ini selubung dari inti sel, berarti fungsinya untuk melindungi inti sel. Kemudian di sini ada pori-pori inti. Nah, pori-pori inti ini bertugas untuk mengatur keluar dan masuknya makromolekul. Keluar dan masuknya makromolekul. Ini inti sel diameternya 5 mikrometer. Pori tadi ya berfungsi untuk mengatur keluar masuknya makromolekul. Di bagian dalam tadi ada nukleolus, bentuknya bola pekat yang menempel di kromatin. Fungsinya apa? Untuk menyintesis komponen ribosom. Nah, materi genetik tadi berupa benang-benang kromatin yang nantinya akan menebal dan memendek menjadi kromosom. Lalu fungsinya apa sih inti sel atau nukleus ini? Yang pertama, ingat ya, pada pertemuan pertama sel, nukleus ini katanya merupakan bagian yang terpenting dari sel. Kenapa? Karena fungsinya ini mengendalikan proses metabolisme sel atau mengendalikan seluruh aktivitas sel. Itu adalah tugas nukleus. Kenapa nukleus ini disebut penting? Karena ini yang mengendalikan. Kemudian selain itu, nukleus juga mengontrol sintesis protein atau pembuatan protein dengan cara apa? Dengan cara menyintesis mRNA. Apa itu mRNA? mRNA itu messenger RNA atau RNA yang bertugas untuk membawa pesan atau menyampaikan pesan. Sesuai perintah siapa? Perintahnya DNA. Kemudian yang ketiga, menyimpan informasi genetik berupa DNA. Dan yang terakhir, tempat replikasi DNA. Apa itu replikasi? Replikasi adalah penggandaan. Ini nukleus atau nukleus atau inti sel. Letaknya biasanya di tengah-tengah paling besar. Bentuknya ada yang bulat, ada yang oval, tergantung bentuk selnya seperti apa. Selanjutnya, ini ada diktiosom atau badan Golgi. Bedanya apa sih? Sama, sebenarnya sama. Bedanya, diktiosom ini adalah badan Golgi yang kita temui di sel tumbuhan. Jadi badan Golgi yang ada di sel tumbuhan kita sebut dengan diktiosom. Sedangkan di sel hewan itu namanya badan Golgi. Diktiosom atau badan Golgi ini merupakan tumpukan membran pipih sisterna dan vesikula-vesikula. Apa itu vesikula-vesikula? Ini loh vesikula, ini vesikula, ini vesikula. Ini yang bentuknya seperti mangkok itu namanya vesikula-vesikula. Sedangkan membran pipihnya ini. Nah, membran pipih sisterna atau yang berupa lekukan-lekukan dan vesikula-vesikula itu adalah badan Golgi. Fungsinya apa? Fungsi
aslinya atau fungsi umumnya, fungsi wajib dari badan Golgi ini adalah sekresi protein dan transportasi zat. Dimulai dari produksi, pergudangan, penyortiran, sampai dengan pengiriman produk sel. Ini adalah tugas dari badan Golgi. Nah, badan Golgi ini yang nantinya juga ada hubungannya dengan materi yang nanti akan dibahas, yaitu sistem endomembran. Lalu peran lainnya apa sih badan Golgi? Yang pertama ada sekresi vesikula yang berisi enzim. Di sekresi vesikula yang berupa enzim atau pengeluaran vesikula yang berupa enzim. Kemudian membuat makromolekul, membentuk akrosom pada spermatozoa yang nantinya digunakan untuk memecah dinding sel telur supaya si sperma itu bisa masuk ke sel telur, kemudian terjadi pembuahan. Kemudian membentuk membran plasma dan dinding sel. Jadi regenerasi atau perbaikan dari membran plasma atau pembaruan dari membran plasma dan dinding sel ini dilakukan oleh badan Golgi atau diktiosom. Ada juga yang menyebutnya dengan aparatus Golgi atau kompleks Golgi. Itu sama saja. Jadi misalnya ada soal, apakah nama organel di bawah ini? Kalian bisa menyebutnya badan Golgi boleh, aparatus Golgi boleh, kompleks Golgi boleh. Misalnya di soal itu ada tambahan, di sel tumbuhan apakah nama organel di bawah ini? Misalnya gambarnya ini, kalian sebut dengan diktiosom. Ingat ya. Selanjutnya, di sini ada retikulum endoplasma. Loh, kok selubung inti masih ngikut ke retikulum? Kenapa? Karena yang namanya retikulum endoplasma itu menempel pada selubung inti atau selubungnya nukleus, selimutnya nukleus, pelindungnya nukleus. Jadi RE selalu berdampingan dengan inti sel, terutama di bagian selubung intinya. Retikulum endoplasma ini merupakan membran berbentuk lipatan-lipatan yang berhubungan langsung dengan selubung inti, di mana retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada retikulum endoplasma kasar. Kenapa dinamakan kasar? Kenapa disebut retikulum endoplasma kasar? Karena di retikulum endoplasma kasar itu ditempeli ribosom. Mana ribosomnya? Bintik-bintik ini. Jadi dinamakan retikulum endoplasma kasar karena ada jerawatnya. Sedangkan di retikulum endoplasma halus itu mulus, tidak ditempeli ribosom. Tidak ada ribosomnya, mulus. Nah, lalu fungsinya apa? Yang kasar karena ditempeli ribosom, ini fungsinya keduanya sama-sama sintesis ya. Karena yang kasar ditempeli ribosom, otomatis fungsinya untuk sintesis ribosom. Sedangkan yang halus, karena mulus, glowing itu biasanya minyak ya. Berarti otomatis fungsinya sintesis lipid. Ingat ya, sama-sama sintesis. Yang kasar karena ditempeli ribosom, jadi fungsinya untuk sintesis ribosom. Sedangkan yang halus, yang glowing, yang mulus, ini untuk sintesis lipid. Organel selanjutnya. Nah, ini organel yang saya lupa pada sesi pertama ini tidak saya tunjukkan gambarnya. Tapi untung di sesi kedua saya ingat. Ini namanya mitokondria. Mana mitokondrianya? Ini yang warna orange. Jadi jika di mikroskop yang biasa kita gunakan di sekolah, itu akan terlihat seperti ini. Nah, jika digambarkan secara lebih detail, ini bentuknya seperti ini.
mirip kapsul. Nah, di sini ada membran luar, ada membran dalam, kemudian ada krista. Krista itu lipatan. Kemudian ada matriks. Matriks ini cairan yang berada di dalam mitokondria. Selain itu, di dalam mitokondria ini ada DNA, kemudian ada juga ribosom. Mitokondria bisa kita sebut juga atau kita juluki si mitokondria ini dengan sebutan atau dengan julukan the power of host. Kenapa? Karena mitokondria ini yang menghasilkan energi dari suatu sel. Dengan cara apa? Si mitokondria ini menghasilkan energi dengan respirasi atau pernapasan, ya. Organel selanjutnya apa ini? Ini adalah sitoplasma. Mana sitoplasma? Ini loh cairan. Ini misalnya sel. Nah, sitoplasma ini adalah cairan yang terletak di dalam sel, tapi tidak masuk ke dalam organel-organel sel. Jadi hanya terletak di dalam, tidak masuk sini, ataupun ke sini. Hanya di dalam sel. Nah, ini ya, cairan di dalam sel, di luar organel sel. Fungsinya untuk apa? Fungsinya yang pertama, tempat organel sel dan sitoskeleton. Kemudian yang kedua, tempat penyimpanan molekul organik seperti pelek, P-nya protein, E-nya enzim, L-nya lipid atau lemak, K-nya karbohidrat. Kemudian yang ketiga, memungkinkan terjadinya pergerakan organel sel oleh aliran sitoplasma. Jadi alirannya itu membuat organel-organel selnya itu bergerak. Kemudian yang keempat, tempat terjadinya reaksi metabolisme sel. Bentuk dari sitoplasma ini ada dua, sitosol dan sitogel. Sitosol ini yang cair, sitogelnya ini yang padat, tapi tidak terlalu padat, intinya seperti gel. Kalian tahu gel ya, seperti apa? Kemudian, nah, organel selanjutnya ini ada lisosom. Lisosom ini merupakan organel sel berupa kantong yang terikat pada membran yang berisi enzim hidrolitik. Apa sih enzim hidrolitik? Enzim hidrolitik ini adalah enzim penghancur. Fungsi dari lisosom ini apa? Fungsinya itu untuk mengontrol pencernaan intraseluler pada berbagai keadaan. Kenapa pencernaannya harus intraseluler? Karena jika pencernaannya ekstraseluler, si enzim hidrolitik ini bukannya membantu pencernaan, tetapi akan merusak sel. Ya. Jadi kenapa pencernaannya intra? Supaya si enzim ini bekerja, tidak menghancurkan. Karena kalau ekstra, enzim hidrolitik ini berbalik. Tidak membantu, tapi malah menghancurkan, mengacaukan proses pencernaan sel. Kemudian selain itu, yang kedua, fagositosis, autofagi, dan autolisis. Sama-sama membantu dengan cara menelan, ini mendaur ulang, kemudian ini melisiskan atau menghancurkan juga. Kemudian ada peroksisom. Nah, biasanya banyak banget yang ketuker antara lisosom dan peroksisom. Ini peroksisom. Kalau yang tadi itu lisosom. Nih bentuknya. Lisosom ini hanya dimiliki oleh sel hewan. Sedangkan sel tumbuhan itu tidak memiliki lisosom. Biasanya lisosomnya itu berupa vakuola yang fungsinya hampir sama. Nah, sedangkan ini peroksisomnya. Ini bentuknya ya. Organel yang menyerupai kantong
agak bulat, kemudian dilapisi butiran kristal dan membran tunggal. Mengandung enzim oksidase dan katalase. Fungsinya apa sih oksidase dan katalase pada peroksisom? Enzim oksidase ini nantinya akan menghasilkan produk sampingan berupa H2O2 atau hidrogen peroksida, di mana hidrogen peroksida ini bersifat racun. Karena bersifat racun harus dipecah. Dipecahnya oleh apa? Oleh enzim katalase. Ya, enzim oksidasenya menghasilkan produk sampingan tadi berupa hidrogen peroksida atau H2O2. Karena bersifat racun, otomatis harus dipecah supaya berfungsi, supaya tidak bersifat racun lagi. Oleh siapa? Oleh enzim katalase. Jadi dua enzim ini bekerja sama. Dipecahnya menjadi apa? Menjadi H2O dan O2. Apa itu H2O? Air. Dan O2-nya apa? Oksigen. Nah, jadi yang tadinya beracun dipecah menjadi bermanfaat. H2O, air, dan oksigen. Fungsinya apa dari peroksisom ini? Yang pertama, penghasil enzim. Enzim apa? Tadi, oksidase dan katalase. Yang kedua, memecah asam lemak menjadi molekul yang kecil yang berfungsi sebagai bahan bakar pada saat respirasi sel. Kemudian yang ketiga, menetralisir racun, alkohol, dan senyawa berbahaya lainnya. Organel selanjutnya ada glioksisom. Glioksisom ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Glioksisom ini merupakan peroksisom yang ditemukan pada jaringan penyimpan lemak dari biji tumbuhan. Fungsinya apa? Untuk menghasilkan enzim yang dapat mengubah asam lemak menjadi gula yang digunakan sebagai sumber energi pada saat biji berkecambah. Berarti glioksisom ini ditemukan pada saat biji, pada saat proses perkecambahan. Kemudian pada saat tumbuhan itu dewasa, glioksisom akan hilang dengan sendirinya. Ingat ya, ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki glioksisom. Organel selanjutnya ada ribosom. Ribosom yang jika dilihat menggunakan mikroskop biasa hanya berupa titik-titik, ternyata jika diperbesar itu bentuknya seperti ini. Terdiri dari dua tumpukan, subunit besar dan subunit kecil. Sini butiran kecil dengan diameter 20-22 nanometer. Di mana ribosom dibedakan menjadi dua. Ada ribosom bebas dan ada ribosom terikat. Yang namanya bebas berarti bebas, tetapi tersuspensi atau berada di dalam sitosol. Kemudian yang ribosom terikat ini menempel pada retikulum endoplasma. Fungsinya apa? Fungsinya untuk sintesis protein. Di fungsi ribosom untuk sintesis protein, pembuatan protein. Tujuannya apa sih sintesis protein itu? Sintesis protein ini memiliki tujuan untuk pembentukan sifat struktural, fungsional, dan reproduksi pada saat pertumbuhan dan perkembangan sel. Manfaat dari sintesis protein yaitu menghasilkan hormon, enzim, antibodi,
sumber energi, pembentukan dan perbaikan sel-sel atau jaringan tubuh. Selanjutnya apa ini? Ada plastida. Nah, plastida. Kok banyak banget ya plastida? Ya, plastida itu macamnya ada banyak. Yang sering kita temui di sel tumbuhan terutama itu ada kloroplas. Nanti ada pembahasannya lagi. Kita lihat di sini ada proplastid. Jadi proplastid ini bisa dikatakan sebagai nenek moyangnya plastida. Jadi plastida itu berawal dari proplastid. Apa itu proplastid? Proplastid ini adalah plastida yang tidak terkena cahaya matahari. Jika sudah terkena cahaya matahari, akan berubah menjadi etioplas. Kemudian si etioplas ini akan berkembang. Karena setelah terkena matahari akan tercipta pigmen. Pigmennya warna apa? Warna hijau atau kita sebut dengan pigmen hijau atau klorofil. Sehingga etioplas setelah terbentuk pigmen berwarna hijau itu berubah menjadi kloroplas. Berarti kloroplas apa? Kloroplas adalah plastida yang menghasilkan pigmen hijau. Kemudian di sini ada kromoplas. Apa kromoplas? Kromoplas berarti plastida yang menghasilkan pigmen warna selain hijau. Jadi warna apa saja selain hijau itu dihasilkan oleh kromoplas. Kemudian di sini ada leukoplas. Karena ini udah warna hijau, ini warna selain hijau, berarti leukoplas tidak berwarna. Leukoplas dibagi menjadi tiga, ada tiga jenis: amiloplas, elaioplas, dan proteinoplas. Amiloplas berarti plastida yang mengandung amilum. Elaioplas plastida yang mengandung lipid atau lemak. Proteinoplas plastida yang mengandung protein. Kemudian kita bahas kloroplas karena ini biasanya terdapat pada sel tumbuhan, di mana kloroplas ini sangat berfungsi pada saat fotosintesis. Kita lihat gambarnya di sini. Kloroplas ini dilapisi dua membran. Membran luar, membran dalam. Kemudian di sini ada tilakoid. Mana tilakoid? Satu keping ini namanya tilakoid. Tumpukan dari kepingan tilakoid itu namanya granum. Lumen itu adalah cairan atau pigmen yang berada di dalam tilakoid. Stroma berarti cairan yang berada di dalam kloroplas. Ingat-ingat ya. Outer membran ini membran luar, inner membran ini membran dalam. Tilakoid satu keping bulatan pada kloroplas. Tumpukan tilakoid dinamakan granum. Cairan atau pigmen yang berada dalam tilakoid dinamakan lumen. Cairan yang berada di dalam kloroplas dinamakan stroma. Nih. Lalu apa kloroplas itu? Kloroplas adalah organel berbentuk seperti lensa dan mengandung klorofil atau pigmen hijau. Yang mana klorofil ini nantinya akan berfungsi dalam proses fotosintesis atau membantu terjadinya proses fotosintesis. Karena proses fotosintesis ini akan terjadi jika ada 1. Cahaya matahari, 2. Klorofil. Nah, biasanya yang melakukan fotosintesis apa? Tumbuhan dan juga ganggang hijau. Nah, si kloroplas ini juga disebut dengan organel semi otonom. Kenapa?
karena memiliki DNA dan juga ribosom. Oh, berarti mitokondria juga sama dong, Bu? Iya, sama. Mitokondria juga sama, merupakan organel semi-otonom karena memiliki DNA dan juga ribosom. Nah, organel selanjutnya, di sini ada flagellum. Flagellum ini berfungsi untuk pergerakan dan hanya dimiliki oleh sel hewan. Ingat, hanya dimiliki oleh sel hewan. Kemudian di sampingnya, ini sengaja saya buat berdampingan karena ini merupakan ciri khas yang bisa kita langsung tahu perbedaannya ketika melihat sel hewan maupun sel tumbuhan dalam sekejap. Yang pertama ada flagellum, ini hanya dimiliki oleh sel hewan. Yang kedua ada plasmodesmata, ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Apa itu plasmodesmata? Plasmodesmata ini merupakan saluran terbuka pada dinding sel tumbuhan atau cekungan dinding sel. Jadi letaknya pada dinding sel. Jadi di dinding sel itu nanti ada cekungan. Nah, cekungan itu dinamakan plasmodesmata. Nah, organel selanjutnya. Di sini ada vakuola. Nah, vakuola ini biasanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Ada beberapa sel hewan yang memiliki, tapi biasanya bentuknya kecil. Bahkan juga ada yang benar-benar tidak memiliki vakuola. Tapi pada sel tumbuhan, vakuolanya itu ukurannya besar. Vakuola ini merupakan vesikula besar yang berisi cairan dan membran tunggal. Pada sel hewan, ini yang memiliki vakuola itu biasanya organisme bersel satu. Vakuolanya jenisnya apa? Ada vakuola makanan dan vakuola kontraktil atau vakuola berdenyut. Biasanya ada amuba itu yang memiliki vakuola ini. Amuba, protozoa, dan organisme bersel satu lainnya. Kemudian pada tumbuhan, ini vakuolanya sentral. Bentuknya besar, mirip dengan balon. Fungsinya apa? Fungsinya yang pertama, menyimpan gas dan senyawa-senyawa. Kemudian yang kedua, tempat menyimpan pigmen daun, buah, dan bunga. Jadi pigmen-pigmen yang nantinya menimbulkan warna merah, kuning, hijau, dan lain-lain pada daun, buah, dan bunga itu disimpan pada vakuola. Kemudian yang ketiga, menyimpan senyawa beracun atau aroma yang tidak sedap. Biasanya senyawa ini digunakan untuk perlindungan diri pada tumbuhan. Kemudian selain itu juga menyimpan air. Ini yang membuat tumbuhan tidak langsung mati pada saat kekeringan, karena dapat menyimpan air pada vakuola. Intinya sesuatu yang berlebihan pada sel tumbuhan itu nantinya akan disimpan pada vakuola. Di vakuola ini bisa kita sebut dengan gudang. Gudangnya dari sel tumbuhan. Organel selanjutnya itu ada sentrosom. Sentrosom dan sentriol. Bedanya apa? Sentrosom dan sentriol pada sel hewan dan sentrosom dan sentriol pada sel tumbuhan. Bedanya, sentrosom dan sentriol itu dimiliki sel hewan, tetapi pada sel tumbuhan itu tidak terdapat sentriol, hanya sentrosomnya saja. Sentrosom ini merupakan tempat tumbuhnya mikrotubula, sedangkan sentriol ini biasanya berbentuk silinder, terdiri dari 9 pasang triplet mikrotubula
Kita hitung ya. Ini saya mulai dari triplet yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dimana satu triplet itu terdiri dari 3 lobang. Nih, 1, 2, 3. Gitu ya. 9 pasang triplet mikrotubula. Bentuknya itu seperti bintang, sentrosom dan sentriol itu. Sentrosomnya itu bentuknya seperti bintang. Sentriol ini biasanya akan bereplikasi membentuk benang-benang spindel yang akan mengikat dan menarik kromatid ke arah kutub yang berlawanan pada anafase pembelahan sel, baik mitosis ataupun meiosis. Apa sih mitosis? Apa sih meiosis? Mitosis. Nah, mitosis ini biasanya berfungsi untuk pertumbuhan makhluk hidup, mengganti sel-sel yang rusak, sel yang mati ataupun sel yang sudah tua. Sedangkan pembelahan meiosis ini berfungsi untuk pembentukan sel gamet atau sel kelamin. Contohnya gametogenesis. Organel selanjutnya, ini ada sitoskeleton. Sitoskeleton ini adalah kerangka sel yang kuat dan lentur berupa jalinan serabut yang tersebar di seluruh sitoplasma. Fungsinya, yang pertama untuk menyokong dan mempertahankan bentuk sel. Yang kedua, tempat tertambatnya organel-organel sel. Berdasarkan ukurannya, dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ini ada mikrofilamen, filamen intermediate, dan mikrotubula. Mikrotubula sendiri berfungsi untuk memberi bentuk sel. Filamen intermediate berfungsi untuk menyokong bentuk sel. Mikrofilamen berfungsi untuk memperkuat bentuk sel. Ini sitoskeleton. Ini struktur sel dan fungsinya. Kita lanjut materi selanjutnya. Ada sistem endomembran. Apa sih sistem endomembran? Sistem endomembran adalah berbagai jenis membran dari organel-organel yang dihubungkan melalui sambungan fisik secara langsung atau melalui transfer segmen-segmen berupa vesikula-vesikula. Vesikula-vesikula ini yang disebut sistem endomembran. Lalu organel apa saja sih yang berperan dalam sistem endomembran? Yang pertama, itu ada selubung inti. Yang kedua, ada retikulum endoplasma, baik yang halus maupun yang kasar. Kemudian ada badan Golgi. Dan hasilnya itu nanti ada lisosom. Kemudian nanti ada hasil yang lainnya, vesikula-vesikula yang lain. Kita langsung saja, prosesnya itu seperti apa? Pertama, selubung nukleus. Selubung nukleus ini nantinya akan bersinggungan dengan retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus, menghasilkan membran berbentuk vesikula transport yang nantinya akan bergerak menuju ke badan Golgi. Kemudian badan Golgi nantinya beserta organel yang lainnya akan mengalami. Nah, di badan Golgi dan organel lainnya nanti akan terjadi modifikasi struktur molekuler vesikula. Kemudian badan Golgi nantinya akan melepas apa? Vesikula-vesikula yang menghasilkan lisosom dan vakuola.
Kemudian, vesikula-vesikula yang dihasilkan retikulum endoplasma nantinya akan digunakan untuk memperluas membran plasma dan menghasilkan protein sekretori atau produk lain ke luar sel. Saya ulangi ya. Selubung nukleus bersinggungan dengan retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus menghasilkan membran berbentuk vesikula transport yang akan bergerak menuju ke badan Golgi. Kemudian di badan Golgi dan organel lainnya terjadi modifikasi struktur molekuler vesikula. Kemudian badan Golgi akan melepas vesikula-vesikula yang nantinya akan menghasilkan lisosom dan vakuola. Vesikula-vesikula yang dihasilkan retikulum endoplasma nantinya akan digunakan untuk memperluas membran plasma dan menghasilkan protein sekretori atau produk lain keluar sel. Jadi organel apa saja tadi yang berperan dalam sistem endomembran? Itu ada selubung nukleus, retikulum endoplasma kasar dan halus, badan Golgi, hasilnya lisosom dan vakuola serta vesikula lainnya. Itu sistem endomembran. Kemudian materi terakhir, ini ada mekanisme transport melalui membran. Mekanisme transport melalui membran ini ada dua, transport pasif dan transport aktif. Masing-masing terbagi menjadi 3 macam. Transport pasif itu ada difusi, difusi dipermudah, dan osmosis. Kemudian transport aktif ini ada pompa ion, kotransport, dan eksositosis dan endositosis. Apa sih transport pasif? Apa sih transport aktif? Transport pasif adalah transportasi sel yang dilakukan melalui membran tanpa membutuhkan energi. Transport pasif ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan konsentrasi zat. Sedangkan transport aktif ini adalah transport zat melalui membran yang melawan gradien konsentrasi dari rendah ke tinggi, sehingga membutuhkan energi. Jadi yang namanya melawan gradien otomatis membutuhkan energi, seperti kita berjalan di tanjakan dengan berjalan di turunan. Kalau di turunan itu transport pasif, kalau di tanjakan itu transport aktif. Kalau turun tidak perlu energi, tapi kalau naik kita membutuhkan energi. Nah, energinya apa? Berupa ATP. Kemudian di transport pasif itu ada difusi dan ada osmosis. Bedanya apa sih? Nah, ada osmosis dan ada difusi. Osmosis ini akan menghasilkan energi atau akan mengeluarkan energi berupa ATP. Di mana osmosis ini merupakan perpindahan zat pelarut. Ingat ya, perpindahan zat pelarut dari larutan hipotonis atau hipotonik ke hipertonik melalui membran semi-permeabel atau selektif permeabel. Jadi yang berpindah apanya? Zat pelarutnya. Zat pelarut biasanya berupa air. Jadi yang berpindah, yang keluar maupun yang masuk itu adalah air, zat pelarutnya. Sedangkan difusi ini adalah perpindahan zat. Jadi yang pindah itu zatnya. Dari mana? Dari larutan yang bersifat hipertonik
ke larutan yang bersifat hipotonik sampai terjadi kesetimbangan atau homogen. Hipertonik atau hipertonis sama. Hipotonik, hipotonis sama. Nanti ada satu lagi isotonik atau isotonis. Apa sih bedanya? Saya jelaskan. Isotonik, hipotonik, hipertonik, atau isotonis, hipotonis, hipertonis, ini bedanya. Isotonik itu artinya seimbang. Apa seimbangnya? Baik pelarut maupun zat terlarut itu konsentrasinya sama. Misalnya pelarutnya 1 sendok, zat terlarutnya juga harus 1 sendok, artinya seimbang. Kemudian hipotonik ini biasanya bersifat encer. Berarti pelarut lebih besar dibandingkan zat terlarut. Misalnya, pelarutnya 2 sendok, zat terlarutnya 1 sendok atau setengah sendok. Intinya pelarut itu konsentrasinya lebih besar atau lebih tinggi. Sedangkan hipertonik ini biasanya cairannya pekat. Kenapa? Karena pelarutnya lebih kecil dibandingkan dengan zat terlarutnya. Misal pelarutnya 1 sendok, zat terlarutnya 2 sendok. Sehingga cairannya itu pekat. Ingat ya, ini kunci dari difusi dan osmosis. Tadi transport pasif itu ada 3, difusi, difusi dipermudah, dan osmosis. Difusi itu proses pergerakan partikel tadi ya, molekul, ion, gas atau cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah hingga tercapai suatu kesetimbangan. Yang bergerak apanya? Zatnya. Dari yang hipertonik menuju ke hipotonik, itu difusi. Kemudian difusi dipermudah, pengertiannya sama, hanya dipermudah oleh saluran protein dan protein transport. Yang biasanya membuat saluran protein itu adalah protein yang berada di membran plasma yang namanya protein integral. Nantinya membuat saluran protein membuka di tengah-tengah. Nanti akan membantu proses berjalannya difusi. Kemudian selanjutnya ada osmosis. Nah, osmosis ini proses bergeraknya molekul pelarut berupa air dari larutan dengan konsentrasi rendah atau hipotonik ke larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi atau hipertonik melalui membran selektif permeabel. Jadi siapa saja yang boleh masuk, siapa saja yang boleh keluar nanti akan diseleksi pada saat proses osmosis. Lalu bagaimana sih hasil dari osmosis yang terjadi pada sel tumbuhan maupun sel hewan? Nah, pada sel tumbuhan atau sel yang berdinding tadi ya, karena sel tumbuhan itu punya dinding sel, jadi di sini disebut osmosis pada sel berdinding atau sel tumbuhan. Jika sel tersebut dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat hipertonik, maka air yang berada di dalamnya itu akan keluar sel. Jadi air yang berada di dalam sel akan keluar, sehingga menyebabkan apa? Mengerutnya sel atau kita sebut dengan plasmolisis. Jadi nanti pada saat plasmolisis, membran sel pada sel tumbuhan akan lepas dari dinding sel. Kan tadinya menempel tuh, berdampingan, ada dinding sel, sampingnya membran sel. Nah, pada saat si sel itu diletakkan di larutan yang hipertonik, membran selnya akan mengerut, sehingga membran sel yang tadinya berdampingan dengan dinding sel akan lepas. Jadi, jika larutan di lingkungannya itu bersifat hipertonik, berarti larutan di dalam selnya bersifat hipotonik. Ingat ya.
osmosis itu berpindah dari hipo ke hiper. Jadi jika di lingkungannya hiper, berarti di dalam sel hipotonik. Kebalikannya, jika di lingkungannya hipotonik, berarti di dalam sel hipertonik. Kemudian, jika sel diletakkan pada larutan yang hipotonik, maka sel akan membesar atau menggembung pada batas normal. Kenapa pada batas normal? Kenapa nggak pecah? Karena memiliki dinding sel yang fungsinya menahan. Atau kita sebut dengan keadaan turgid atau turgor, di mana air masuk ke dalam sel, kemudian membran sel akan menekan dan dinding sel membantu, sehingga si sel tersebut tidak pecah, hanya menggembung. Kemudian isotonik, jika sel diletakkan pada larutan yang bersifat isotonik, maka akan kaku atau flaccid. Artinya sama saja, tidak ada perubahan karena larutannya seimbang. Jadi air yang masuk maupun yang keluar jumlahnya sama. Jadi sifatnya tetap kaku. Kan ini sel itu kaku. Jadi jika sel tumbuhan diletakkan pada larutan isotonik ya tetap kaku, tidak ada perubahan. Sedangkan pada osmosis sel tidak berdinding atau pada osmosis sel hewan, jika sel diletakkan pada larutan yang hipotonik, maka si sel tersebut akan lisis atau pecah. Kenapa? Karena tidak memiliki dinding sel yang berfungsi untuk menahan. Karena memiliki membran sel saja, berarti otomatis akan lisis, pecah jika terus-menerus diberikan air. Kemudian hipertonik. Ini kenapa ya? Kenapa bisa lisis? Karena pada saat hipotonik kan airnya masuk. Air masuk terus-menerus, diserap terus-menerus. Jadi airnya masuk otomatis akan semakin membesar dan akhirnya pecah. Karena tidak ada dinding sel. Tapi pada sel tumbuhan hanya akan mengalami turgid atau turgor. Menggembung tapi masih dalam batas normal, tidak sampai pecah. Sedangkan pada sel hewan itu akan lisis atau pecah. Kemudian jika larutannya hipertonik, berarti airnya akan keluar. Karena di dalam sel bersifat hipotonik. Sehingga menyebabkan sel tumbuhan mengkerut atau kita sebut dengan krenasi. Kemudian isotonik, seimbang berarti normal. Jadi jika pada larutan isotonik, baik sel hewan maupun sel tumbuhan itu tidak ada perubahan, sama-sama normal. Jika pada larutan hipotonik, sel tumbuhan akan lisis dan pecah karena tidak memiliki dinding sel, sedangkan pada sel hewan akan pecah, lisis karena tidak memiliki dinding sel, sedangkan pada sel tumbuhan itu hanya menggembung karena ada dinding sel. Sedangkan pada larutan hipertonik, sel hewan maupun sel tumbuhan itu sama-sama akan mengkerut. Pada sel hewan disebut krenasi, pada sel tumbuhan disebut plasmolisis. Kemudian transport aktif itu ada 3: pompa ion, kotransport, eksositosis, endositosis. Pompa ion, transport ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion. Kotransportnya, transport aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transport zat terlarut lainnya. Kemudian eksositosis, proses pengeluaran isi vesikula keluar sel. Endositosisnya berarti proses vesikula masuk ke dalam sel. Nah, eksositosis endositosis itu ada 3: fagositosis, pinositosis, dan endositosis yang diperantarai reseptor. Semoga bisa dipahami ya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.